Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di sesi ini, dalam sesi trading evaluation. Siapa sudah oke, ya, untuk melakukan sebuah evaluasi, sebab memang hidupnya harus dievaluasi. Kalau nggak dievaluasi, dia ibarat dia bukan manusia lah. Manusia dievaluasi. Itulah kenapa kita setiap malam, salat malam, evaluasi diri kita. Kayak gimana ibadah kita pada bulan Ramadan ini, contoh begitu. Sama juga, saya katakan. Ya, peningkatannya sejauh mana, tilawahnya berapa, salat tarawihnya apa, kemudian salat duhanya, dan segala macam, dievaluasi. Termasuk juga saya mengatakanlah trading dievaluasi. Ada peningkatan nggak kira-kira apa yang dipelajari selama ini? Ya. Dan itulah sengatan Anda bagian dari sebuah proses yang insya Allah akan kita patenkan ini, ya, karena kata kunci dari guiding itu adalah mengevaluasi. Ya. Jadi saya ucapkan adalah bagian yang baru pertama kali hadir, saya berkali-kali akan mengatakan, yang baru pertama kali hadir mengatakan adalah welcome to the jungle in pasar modal saham syariah Indonesia. Saya katakan jungle, ya, ya karena memang ini kalau tidak hati-hati memang akan menyakitkan. Nah, tapi kalau dia oke, dia akan jadi yang bersahabat. Ya, oke. Karena itu bagi yang pertama kali hadir, saya katakan pastikan ikut on the track. Rule-nya apa? Rule-nya you pastikan lihat video. Lagi-lagi saya akan ngomong gitu. Yang sudah you kontrak dengan saya. Ada 15 video lebih yang kami sediakan untuk Anda, you siap satu-satu. Ini waktu libur, ya. Kita lagi libur, atau apalagi bukan sedang libur, tapi adalah termasuk termasuk bagian dari yang terkurung di dalam rumah dan di kota karena nggak bisa pulang kampung, contoh begitu, oke? Maka saya katakan nikmati penjara rumah itu tadi, ya, dengan lihat video, kemudian buat analisa, contoh begitu. Itulah tugasnya cuma itu ya Bapak Ibu. Sebab ilmu ini hanya untuk Anda. Ya ada ilmu, you kelola sendiri nanti, dana you saya katakan, ya, dan you akan rasakan best lah, saya katakan. Beda lah hidup ini. Kalau daripada kita hidup selama ini tidak seberbuat apa, contoh kita serahkan uang ke orang, dikelola dengan dia, tiba-tiba investasi bodong, uang habis. Kita tunggu-tunggu hasil nggak ada. Kalau ini enggak. You kontrol sendiri di handphone you, di laptop you akan tahu ya plus minus yang you dapatkan pun you akan happy. Saya katakan Bapak Ibu, satu kalimat kadang saya mengatakan adalah rasa sakit hati kita, ya, itu berbeda levelnya. Jadi dengan kehilangan, jadi rasa sakit hati kehilangan uang 1 juta, ya, bilang ini rasa sakit hati kehilangan uang 1 juta, ya, akibat ditipu orang, dengan kehilangan uang 1 juta akibat kita kontrol sendiri, itu beda levelnya. Siapa setuju dengan si Ai? Halo. Nah, iya. Kalau titik orang ke orang kasih misalnya 1 juta hilang, ayo kasih sakit hati karena ditipu masalahnya. Ya, orang yang tidak jujur segala macam. Tapi kalau uang itu hilang karena Anda sendiri yang buat kesalahan ataupun tidak ada ilmu, contoh begitu, atau tindakan karena Anda lakukan sendiri, ya, yuk memang pegel. Tapi ya mau apa lagi karena disalahkan diri sendiri masalahnya. Nah, itulah dia saya katakan. Ya. Rasa ada oke kah? Hah? Halo? Adalah pengen gampar orang yang nipu tadi. Sekarang kalau hilang uang sendiri, gampar dia sendiri. Tok gitu ya. Tok gitu ya. Gampar dia sendiri sudah. Kalau orang yang menipu, kita mau gampar dia. Tapi kalau dia sendiri yang menghilangkan, nah yuk gampar dia. Tok, 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 tok. Nah, contoh gitu. Aku kemarin ada yang ngomong kemarin adalah kena tamparan 1000 kali ya. 1000 bayangan. Wow. Ayo tampar diri sendirilah. Oke. Jadi itu ya. Jadi bagi yang baru pertama kali silakan lihat videonya dulu. Yang bagian sudah jalan yang sudah jalan ada yang ditanyakan di bawah video tadi silakan dimasuki di Q&A. Oke. Nah, bagi trading evaluation saya akan fokus sekali lagi. Fokus saya adalah kepada Anda yang sudah membuat trading plan. Saya ulangin ya. Yang sudah membuat trading plan, artinya sudah lihat video, sudah buat tindakan, buat trading plan, tapi hasil trading plan tadi begitu diaplikasikan ada yang ada mengalami kegagalan, kerugian, contoh begitu. Itulah gunanya trading evaluation.
Siapa clear dan paham? Karena si I dulu. Halo, saya ingin you memahamin kenapa kita buat trading evaluasi. Namanya evaluasi. Artinya kan you sudah ada ilmu sebenarnya. You sudah buat tindakan sebenarnya. You sudah mengerjakan sebenarnya. Kemudian tindakan tadi dengan ilmu tadi kok nggak tepat, kan gitu kata kuncinya. Nah, di mana salahnya? Itulah gunanya evaluasi. Clear sini ya. Saya berharap you paham saya katakan ini Pak Ibu, sehingga nanti saya akan fokus menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang menyiapkan trading plan-nya. Trading plan artinya adalah apa? Contoh, sahamnya apa? Emitennya, saham Antam, buy di angka sekian. Oke. Kemudian trading plan ini buat misalnya adalah take profit dengan sekian, support dengan sekian. Trading plan adalah salah satu-satunya, bukan salah satu, tapi dia adalah the best yang harus dilakukan sebelum di trading. Analisa satu bab. Setelah analisa, buat trading plan. Karena untuk masuk ke pasar itu based on trading plan. Bukan based on rasa-rasa. Karena banyak orang yang tidak buat ini biasanya. Dia trading based on rasa-rasanya. Nah, jadi akhirnya ilmu rasa-rasa, ilmu hopli. Oke? Clear sini ya. Itulah gunanya trading evaluation yang kita buat, kita lakukan setiap 2 pekan sekali. Oke? So, karena itu silakan bagi Anda ya. Bagi Anda yang ingin bertanya di Q&A ya, jangan di chat. Kalau di chat tuh saya bilang, itu semua nanti akhir mengatakan hilang sudah pertanyaan tadi. Ayat 14. Ya, tapi kalau you buat di Q&A, ya, saya masih bisa melihat. Nah, di situ. Coach saya mau dievaluasi nih, silakan. Yang mau dievaluasi. Oke, silakan ketik apa yang mau dievaluasi. Karena memang sesi kita trading evaluation namanya. Oke. Nanti kita akan bikinlah trading evaluation. Silakan ya, bagi Anda yang mau dievaluasi, silakan untuk buat trading evaluation-nya. Oke. Ya, silakan diketik di Q&A ya. Nanti kita akan lanjutkan nanti di pertanyaan Anda insyaallah. Ini ada nanya bagaimana cara mengetahui profit kita tidak delay. Bagi Anda yang kena delay Pak Ibu, ya. Insyaallah kemarin kita sudah buat sebulan tuh kurang lebih kita, jadi gini, kita ULF Academy itu sudah bekerja sama dengan IDX, Pintraco Sekuritas dan IDX Syariah untuk membantu Anda, oke. Ini effort kami berikan untuk Anda, ya, bonus sebenarnya. Untuk ketika Anda buat trading itu dia nggak delay karena you akan jadi pastikan you hadir dan daftar. Kalau masih delay saya mengatakan berarti nomor ID Anda silakan Anda klaim nanti ke Pintraco atau ke admin, masuk nggak kira-kira di situ? Karena kan di dalam kita ada kelas khusus antara ULF Academy, Pintraco dengan yang namanya adalah IDX Syariah. Untuk apa sebenarnya? Untuk membantu Anda supaya tidak terkena dengan yang namanya delay. Nah, itu tujuannya sebenarnya. Oke. Coba gitu. Gitu ya. Ya inilah masalahnya. Itu namanya evaluasi. Pertama dari Mama Ros. Saya punya MLPL average 216, cut loss 209, target di atas ikut arus. Nah, itulah masalahnya. Karena target atas tadi walaupun ikut arus, dia arusnya bisa berbalik tanpa you tahu. Nah, ini salah satu contoh ini, ya. Ya, kalau akun jadi gini, kalau akun
reguler kena delay, akun syariah enggak ya karena memang kita kan syariah. Kalau yang reguler ya ya sudah memang kena delay sudah kan nggak dipakai yang reguler. Kita kan fokus syariah. Gitu ya. Jadi kalau apa yang bisa dievaluasi? Contoh begitu sebab yang dievaluasi berarti ini namanya buat aturan trading sendiri namanya Ibu. Ya. Inilah problem kepala otak manusia biasa saya mengatakan yang dia mencoba melakukan apa yang sakarepnya dia. Ini paham nggak ini? Padahal saya mengatakan yang namanya belajar, yang namanya adalah dunia trading ini. Kalau you buat cara you sendiri, ya trading nanti apa namanya atasnya nanti ikut arus. Perasaan saya tanya dengan you, adakah saya mengajarkan cara begitu di dalam kelas saya? Coba komen. Ada atau tidak? Ya, of course. Tapi you buat begitu. Itulah masalah you sebenarnya. Ini yang perlu dievaluasi. Sebelum saya bicara tentang evaluasi tradingnya, kepala otak itu dievaluasi dulu terkadang. Karena sakarep dewe, karena ini yang saya mengatakan adalah yang banyak terjadi oleh orang dalam dunia pasar modal. Nama adalah how you do anything is how you do everything. Bagaimana hidup Anda selama ini, ya, maka you akan bawa lagi ke depan. Kalau tidak berubah, you akan dapatkan hasil yang sama nanti. Terus untuk apa you ada kelas dengan saya, belajar, ada live begini, tidak ada improve coba, ya. Siapa paham yang katakan ini? Oke, coba komen paham dulu. Saya kalau udah seperti ini, akhir saya akan, sebab memang gini Pak Ibu, saya nggak tahu ya, mungkin orang mengatakan loh, Pak Dodi kok kenceng-kenceng amat. Soalnya orang kalau kepala otaknya nggak dikencengin, dia akan berada dalam kondisi namanya adalah rabies of mind. Paham nggak ini? Karena saya mengatakan dunia pasar modal adalah perpindahan dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Tapi secara mentality masih di kuadran kiri, tapi sementara ingin masuk dalam dunia kuadran kanan, itu kan sama dengan saya mengatakan meremehkan ilmu yang ada namanya. Sementara saya tidak mengajarkan seperti itu. Maka kalimat yang bisa dievaluasi apa di sini? Perbanyak istighfar, oke? Dan kembali ke perjalanan yang benar. Coba buka lagi itu trading tadi, coba ikutin video saya, bagaimana caranya, ikut aja itu dulu. Bapak Ibu, you selama masih dengan saya, you nggak ada pilihan lain tahu. You kecuali follow dan apa yang saya katakan, itu doang sudah. Karena sudah memutuskan berada di sini masalahnya. Nanti setelah 6 bulan, ya, saya katakan Anda, you merasa sudah ketemu sweet spot you sendiri, ya, you lakukan sendiri, nggak ada masalah. Oke, saya mengatakan. Tapi kalau selama masih berada dalam wilayah kita, you tidak on the track, ini salah satu penyebab saya mengatakan adalah kenapa akhirnya ya target ikut arus. Saya baru dapat sekarang target atas ikut arus. Saya nggak tahu kok bisa ada target atas ikut arus. Ya. Saya nggak tahu siapa gurunya yang mengajar target. Saya perhatikan, saya kelihatan nggak pernah mengajar deh. Ya. Tidak pernah mengajarkan yang namanya target atas ikut arus. Perasaan saya begitu. Ya. MPLN. Apa tadi ya? Samnya apa tadi yang itu kan? MLPL. Cobalah mulai hidup itu dengan aturan yang baru, cara berpikir yang baru, formula yang baru. Ya. Saya kalau modal begini sudah lama Pak Ibu. Ya. Nah, sekarang you tanya sesuatu yang ya you sendiri pun tidak disiplin kok dengan ilmu yang ada. Akhirnya kan nanti rugi-rugi sendiri, begitu rugi, saya nggak jawab, bilangin, saya nggak dijawab. Padahal you sendiri tidak ikut dengan apa yang kita berikan. Itu problemnya sebenarnya dengan you. Ya, jadi bagi Anda yang hari ini, yang hari ini you sedang
apa namanya, dia sedang ikut proses belajar segala macam, contoh gitu ya. Dan hari ini juga masih lihat video satu-satu, bisa nggak ikut kelas ini? Saya mengatakan silakan ikut, dan dinikmati prosesnya. Mungkin apa yang saya katakan tadi ada yang paham, ada yang tidak paham. Artinya kalau yang tidak paham, berarti memang ada yang miss dari ilmu sebelumnya. Tapi kalau misalnya sudah paham, ya oke, lanjutkan aja sudah. Oke, karena saya biasanya pertanyaan Anda menentukan di mana letak pemahaman Anda terkait dengan video yang dilihat. Karena saya tahu memang tidak semua orang mudah untuk belajar lihat video. Alhamdulillah sudah mulai ada feel, baguslah. Terus saya ada coba trading 2 saham, posisi sekarang turun. Sekarang turun, apa yang sebaiknya saya lakukan? Sebab saya kali ini nyoba, terima kasih. Oh ya, nggak apa-apa. Kalau nyoba, kalau dia turun selama $1-2, nikmatin aja penurunan itu tadi. Insya Allah dengan dia turun, saya mengatakan, selama turunnya tadi tidak membuat jantung you berdenyut keras, yang harus nanti hari diganti, biarkan aja sudah. Siapa oke, apa yang saya katakan? Oke atau oke kira-kira? Ya relax aja lah. Yang nama juga, karena tadi nggak mau ngomongnya apa? Karena saya nyoba-nyoba. Ya nyoba-nyoba. Nggak ada trading plan. Ya, dia turun. Ya, target saya jangan nyoba, yuk langsung beli 1000 lot. Itu memang nangis saya katakan. Itu memang masuk ke laut sudah itu. Itu bukan nyoba, itu namanya nekat. Nekat masuk dalam belantara, apalah langsung terjun di alam bebas. Nah, kira-kira you rasa ya langsung terjun dari puncak yang tinggi ke bawah, you rasa apa kira-kira perasaan you? Nah, jadi karena di sini tidak dijelaskan, saya coba-coba baru mulai trading 2 saham karena baru barangkali habis lihat video, habis coba asumsi saya coba cuma 1 lot. Saya berkali mengingatkan kalau mau nyoba tuh coba 1 lot dulu. 1 lot, 2 lot, apa tidak. Yang kalaupun dia turun, ya tidak menyebabkan jantung lepas, itu doang kok. Itu aja. Kalau sama dia tidak lepas jantung tadi, you relax aja. Bismillah. Gini rupanya ya. Asik juga ya, dia merah-merah begini ya. Tapi merah-merahnya terasa di hati. Rugi rupanya. Gimana perasaan ruginya? Kalau ada perasaan rugi menyebabkan you akhirnya adalah harus murung di pinggir kasur, tidak bisa mendegur. Berarti ada yang salah dengan emosi. You sedang tes emosi you sebenarnya. Nah, siapa paham? Coba komen I dulu. Halo. Saya walaupun ngomong begini, jawabnya secara langsung aja. Saya paham lah. Karena saya tahu terlalu banyak. Ya kenapa? Karena saya tahu berada nol putul, Pak Ibu. Saya tidak ingin you terlalu stres amat jalan bisnis saham ini. Makanya formula yang kita ajarkan itu sudah membantu lah. Itulah prosesnya untuk you terjun secara cepat sebenarnya. Belajar secara cepat. Oke. Dia langsung real account. Saya tahu ada beberapa mentor tuh menyarankan adalah virtual account dulu. Tapi kalau real account, ya memang ada 2 pilihannya. Pilihan pertama adalah you bisa dengan cara, dia tidak salah, ada mentor saya juga di DNK itu menyarankan pakai virtual account karena kita pakai market US. Oke. Itu dia target adalah virtual account tadi you trading minimal 1000 kali. Virtual account tadi untuk mendapatkan sweet spot atau feel tadi bahasanya tadi. Nah, tapi ada juga mentor dia langsung coba pakai real account, tapi syaratnya real account kalaupun iya jangan banyak-banyak. Itu dia. 1 lot udah cukup. Tapi kalau you rasa dengan kehilangan tadi you masih belum sanggup, you coba virtual account dulu boleh. Sebab ini masalah perasaan begini nih nggak bisa antara orang yang telah pernah mengalami rugian miliaran rupiah dengan kehilangan 100.000, 50.000, 20.000, habis itu viral kemana-mana. Assalamualaikum, saya ingin tanya, saya masuk Telkom di 3, ini kayak gini, 3130, gimana tanggapan mengenai saham Telkom ini dengan market 800-an triliun, bergerak agak lambat, apakah memang seperti itu ya jika perusahaan sudah besar? Iya betul, perusahaan kalau sudah blue chip, dia memang lambat, ya slow, ya, betul, karena dia tidak begitu, volatile, itu namanya volatility. Volatility-nya itu tidak tinggi, itulah orang suka berinvestasi di situ. Kan dia maunya cepat-cepat, masalahnya kenapa? Barangkali punya hutangnya lebih banyak. Kalau orang masuk di sana yang punya uangnya banyak, nggak punya masalah-masalah hutang dia. Ya, dia masalah cuma adalah bagaimana dia meningkatkan. Dia bagi dia Pak Ibu. Ya, bagi orang yang punya angka misalnya punya 10-an miliar, entah begitu 1 miliar, 50 miliar.
Kalau lah setahun dapat misalnya 10% udah oke bagi mereka tahu. Kalilah 100 miliar dengan 10% berapa duit you terima setahun. Nah, cukup untuk hidup. Contoh begitu cukup. Nah, masalahnya ada kalau belum punya angka begitu, kan memang sedang berusaha mencari itu. Makanya kalau sedang berusaha mencari angka puluhan miliar, itu metode-metode tadi perlu dikasih tahu dengan Anda, ada cara dan strateginya. Itulah kenapa saya buka kelas, saya bantu Anda di sini. Karena itu kalau Anda baru mulai di sini, oke, maka saya katakan, tapi Alis dengan dia jadi tahu. Oh, rupanya kalau apa namanya perusahaan yang blue chip ini, yang Telkom begini dia lambat. Dan nanti you coba nanti yang cepat-cepat, dan juga akan terasa nanti jantungnya berdenyut cepat dengan berdenyut lambat. Nah, kan enak begitu sudah. Kan akhirnya menikmati hidup tadi Pak Ibu. Ya, gitu ya. Assalamualaikum. Saya mau tanya, jika dari 6 magic number, nah plus 1 tidak terpenuhi semua, dalam arti ada indikator yang no, manakah indikator yang boleh ditoleransi dengan skor no? Contoh saya sedang mengevaluasi emiten. Jadi gini, ini sering ditanyakan yang bab begini nih, di antara 6 magic number tadi. 6 ini bukan, jadi gini, 6 magic number itu digunakan untuk investasi long term. Jangka panjang, investasi. Ya, di sini yang harus ketahui adalah bukan karena 6 magic number you beli saham itu. Jadi, tentukan dulu pertama adalah Anda mau berinvestasi, mau apa? Mau trading atau mau investasi? Investasi pun ada dua. You mau yang core investment yang 6 bulan 6 sampai apa namanya 6 sampai 1 tahun, atau yang long term, yang value investing seperti Warren Buffett. Ya. Nah, magic number itu sebuah tambahan modul sebenarnya Pak Ibu. Warren Buffett sendiri yang dilihat cuma dengan adalah EPS-nya doang. Oke. EPS ya EPS-nya. Oke. Kalau di atas 15, dia akan ambil dengan dia. Earning per share-nya itu di atas 15%, diambil dengan dia sudah. Nah, ini kita sudah kasih 6 dengan Anda, kan banyak sebenarnya tambahannya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau you ingin berinvestasi jangka panjang, pakai magic number tadi. Nah, dari magic number tadi, mana yang utama? Kalau yang utama saya mengatakan kalau untuk jangka panjang, value investing namanya, yaitu kita cari yang under value. Cari yang under value. Ya, yang kedua adalah cari yang mengatakan adalah fokus sudah under value. Yang kedua adalah cari yang memberikan dividen yang besar. Nah, itu dia. Ya, Roy ya, sorry. Roy, betul. Thank you. Dan Roy di atas 5%. Ya, bukan EPS, sorry. EPS yang positif ya. Nah, thank you udah mau dengarkan saya. Oke, Roy di atas 5%. Itu Warren Buffett. Ya, return investment. Ya, betul. Return equity. Oke. Apa namanya, keuntungan dibandingkan dengan jumlah ekuitas yang ada, dengan jumlah modal dia yang ada. Ya, dicari yang 15% ke atas. Ya, itu dia Warren Buffett. Nah, you sendiri saya mengatakan, dan kita akhirnya itu Warren Buffett. Tapi kita tambahkan kan indikator itu, ya. Maka saya mengatakan betul. Pertama adalah kalau you ingin benar menjadi investor, ya, dari magic number tadi, you bisa ambil prioritas pertama adalah under value. Dari under value, dan under value kan ada macam-macam nanti itu. Ada yang under value dan namanya harga diskon namanya. Dia diskonnya under value itu berapa? Apa ada dia memberikan diskon 10%, 30%, 50%, kan macam-macam saham tadi. Nah, cari diskon yang terbesar. Nah, ada diskon yang terbesar tadi, tambah yang faktor yang kedua yang paling penting yaitu dividennya ada enggak? Jangan diskonnya besar, dividennya nggak ada pula lagi. Nah, itu saya katakan, itu sudah bunuh diri sudah itu. Kalau ngikutin kurang lebih itu. Tapi kalau dapat 4-4-nya, bagus. Dia lebih karena untuk long term. Dia untuk long term. Namanya investasi namanya. Insya Allah mulai ya bulan Juni lah. Insya Allah kita akan ada semua kelas nanti kita akan bagi hanya investing saja saya bicara. Dan trading juga begitu. Saya bicara tentang swing saja. Saya akan bicara tentang yang namanya adalah one day saja. Itu. Yang scalper belum kita buka. Karena scalper di Indonesia ini menyakitkan masalahnya. Dan nanti ada khusus marketnya internasional saja. Atau nanti ada dibagi-bagi nanti. Gitu ya.
Kemudian, Assalamualaikum Coach. Saya nyangkut di MAPI sudah turun 7%, padahal waktu entry masuk di golden section pada stokastik. Titik entry 8.30 sejak 26 April. Nah, yang begini nih bolehlah saya katakan. Ya, Desari Ningsi. Coba kita akan lihat ini. Nah, ini boleh nih. Namanya MAPI. Mari kita lihat ya. Nah, ini bernama evaluasi begini nih. Saya suka yang begini nih. MAPI namanya. Oke, mari kita lihat. Di saham namanya adalah MAPI. Mari sama-sama kita lihat saham MAPI. Jadi beliau ini sudah turun 7%, padahal waktu entry masuk di golden section stokastik. Titik entry di 8.30 sejak 26 April. Oke, kita akan cek MAPI. MAPI. Ya, ini kelihatan ya? Halo? Kelihatan CI? Nah, ini namanya evaluasi. Ya. Oke, dia masuk tanggal 26 April. Oke, lihat di sini. Mari kita lihat 26 April. Nah, di sini. Oke, perhatikan. Dan lihat di stokastiknya tadi katanya stokastik. Mana yang oke? Coba pertama adalah perhatikan dulu di sini, perhatikan. Saya selalu mengatakan pertama adalah you harus menentukan di mana support dan resisten. Ini adalah apa? Ini adalah wilayah. Ini adalah wilayah supportnya. Betul? Satu bab didapat. Ya. Yang kedua, you akan lihat lagi di mana resisten yang you dapat di sini. Bisa menggunakan di wilayah ini juga boleh, tapi di sini ada namanya adalah resisten. Nah, pas gunakan ini namanya adalah fast break. Oke, seperti fast break itu kita lihat sekarang. Ini stokastik yang di bawah ini. Oke. Dan yang berikutnya lagi, oke, saya katakan, temukan lagi di sini. Ternyata tanggal 26 itu, oke, di sini kalau kita perhatikan dia ada posisi yang namanya ini. Ini adalah resistannya dia juga, resisten berikutnya ini. Resisten juga ini. Oke. Di wilayah ini resisten. Mengatakan Anda ke bawah tanggal 26 itu. Dia masih breakout tapi belum pasti, betul? Oke. Jadi kalau dia sudah breakout begini dia belum pasti. Oke. 26 masuk. Coba pastikan nunggu satu candle lagi setelah ini. Jadi kalau you anggap ini sebagai apa namanya? Mana ini? Ya. Ini adalah sebagai wilayah ini adalah sebagai break, ya. Dia tidak cukup sekali itu. Dia harus nunggu. Kita butuh konfirmasi yang hari berikutnya. Oke. Konfirmasi hari berikutnya dulu. Ibu Sari Ningsi. Oke. Dan yang kedua saya mengatakan adalah Ibu menggunakan apa? Strateginya pada saat entry di sini. Tiba-tiba entry, ada nggak trading plan-nya? Trading plan-nya artinya adalah kalau misalnya dia berbalik harga, di mana supportnya Ibu? Ini bisa dijadikan support misalnya di sini nih. Ini titik ini di support ini. Nah, ini titik support. Ini support. Kalau sudah dapat support di sini, ini support.
berarti cut loss-nya ada di bawah. Oke. Berarti kalau dia tembus angka misalnya, oke, bentar kita cek dulu ini. Ini 4%. Pertanyaan juga, Ibu ready? Ibu strategi Ibu apa? Ketika Bu entry ini, kan saya ngajarkan ada 2 strategi kemarin, betul? Yang satu adalah money management, kalau masih ingat, ya. MM yang pertama itu adalah yang disebut dengan fund manager. Yang pertama, yang OB1, OB2 itu. Yang kedua, MM yang kedua adalah yang namanya adalah apa? Professional trader. Nah, kalau Ibu pilih yang kedua ini, maka tentukan adalah entry price-nya. Nah, EP-nya tentukan, yang kedua tentukan cut loss support-nya di mana, tentukan juga cut loss-nya di harga berapa, dan take profit-nya di harga berapa. Ini namanya money management. Oke. MM-nya berapa namanya itu, OB1-nya berapa kalau pakai ini. Ya. OB2-nya di berapa, OB3-nya berapa, dan seterusnya. Oke. Nah, pada sebelum ini ya juga ditentukan lagi kira-kira mau trading apa, tradingnya apa, ya swing kah atau apa, atau momentum, atau one day trading. Nah, itu juga ditentukan itu, karena setiap ini beda perlakuannya. Oke. Karena ini nanti berhubungan dengan berapa persentasi loss yang sanggup you tanggung. How much percentage loss you have. Coba lah buka lagi lah video saya Bapak Ibu, come on lah. Oke. Nah, nyata di hari berikutnya apa yang terjadi? Dia jalan. Nah, terus kena kan di sini sudah? Cut loss sudah. Ini 4% sudah cut loss. Lepas sudah Ibu mestinya, tapi karena Ibu biarin atau tadi ngikut arus tadi, hanya Ibu ikut arus, sudah akhirnya arusnya mengalir terus. Nah, balik dari situ sekarang. Nah, selamat hari raya. Nah, sekarang berada di sini kemarin terakhir ya. Sehingga rugilah total berapa persen? Rugi kurang lebih adalah lebih dari 7% sudah ya di sini ya. Berapa kali masuk? Oke. Pilihannya sekarang cuma ada 2. Yang pertama adalah apa yang dilakukan? Injek lagi, itu pilihan pertama di harga ini, tapi tentukan adalah dia hanya boleh dibatasin karena masih ada support di sini. Ini support terakhir ini. Oke. Artinya nanti kalaupun sudah di jack lagi kemudian ditembus break ini, tidak ada pilihan. Mau tidak mau, suka tidak suka, oke tidak oke, saya mengatakan ya. Kalau sudah isi lagi muatan di wilayah ini Ibu, jadi Ibu tambah lagi apa namanya, tambah lagi, beli lagi, contoh begitu, buy lagi. Oke, beli lagi di sini, dia beli. Bila ini beli, contoh begitu, oke. Kalau memang Ibu tidak ingin kehilangan loss. Tapi ketika dia sudah tiba-tiba langsung saja misalnya break di sini, ya, break ini, break out, maka Ibu sarannya adalah di paling tidak saya mengatakan, angkanya kurang lebih saya berikan angka deh. Di 725 Ibu sudah lepas. Kalau dia tembus di 725, cut loss sudah. Berarti bukan rezeki, terimalah kenyataan itu. Karena di sini stokastik kalau kita perhatikan, Ibu jangan stokastik kemarin, di wilayah ini lah Ibu lihat stokastiknya. Titik entry yang stokastik adalah sudah keliru. Sebab kenapa? Sebab dia berada pas di cross ini nih. Nah, ini dia. Biru di bawah merah. Dia berada di sini nih. Nah, ini nih. Kalau mau entry itu, ya, cari stokastik itu nih yang seperti ini nih loh. Ini cross section namanya nih. Oke.
Cari yang di wilayah ini nih. Nah, ini dia masih ke bawah semua, nggak bisa. Ini ada titik buy ini baru buy ini, buy. Ya. Jadi sudah beli di wilayah puncak, ini di wilayah puncak beresisten, ini kan resisten kan ini, wilayah resisten, dekat dengan resisten, saya katakan. Yang kedua, stokastiknya, kalau diperhatikan, ibu di mana cross, di mana tadi cross, katanya cross, iya betul, tapi dia bukan golden cross bu, tapi dia ada saya mengatakan bukan golden, tapi apa namanya? Stone cross, nah tuh, dia stone cross, bukan golden, ya, tapi stone, batu. Nah, maksudnya adalah, jadi yang warna biru ini di bawah merah. Jangan sekali-kali Anda entry ketika birunya di bawah merah. Kalau ingin entry based on stochastic, selalu lihat di sini, oke? Selalu lihat di kalau Anda masuk dalam stochastic, ya. Jadi artinya apa sebenarnya? Mestinya tunggu dulu, ya. Sebab dia wilayah ini sudah menunjukkan dia sudah berada di wilayah yang dia berbalik gitu loh maksudnya. Oke. Sampai di sini paham? Siapa paham coba komen ai. Saya mau tahu dulu ya. Atau bingung? Thank you kalau terbantu. Cara mengetahui candle itu akan naik atau pullback setelah melewati garis resisten gimana, Coach? Cara mengetahui candle itu, cara mengetahuinya ya setelah dia, jadi cara mengetahui candle itu akan naik atau pullback. Ini pertanyaannya akan naik atau pullback. Jadi pullback dengan akan naik itu beda, Pak. Oke. Pertanyaannya buat saya bingung masalahnya. Ya. Ya. Pertanyaan buat saya bingung. Cara mengetahui candle akan naik atau pullback. Ya. Setelah melewati garis resisten. Jadi kalau dia sudah kena resisten tadi, ya, kena resisten tadi saya katakan dengan Anda, dia di atas dia berhenti candlenya, maka kalau dia sudah break sekali, contoh ini tadi. Contoh ini tadi ya. Buka lagi. Contoh ini tadi. Nah, contoh ini perhatikan. Ya. Ini kan sebenarnya adalah resistennya di sini, betul? Dia resisten betul yang merah ini, betul? Oke. Ini kan resisten ini. Ini resisten. Sorry, yang warna biru ini. Ini ada resisten ini, yang warna biru ini resisten. Oke. Dan dia pada saat itu apa? Break dengan dia. Break. Kita tahu candlenya dia berhenti di atas yang warna biru. Nah, tapi apakah kita akan happy? Belum tentu. Ya. Belum tentu saya mengatakan. Kenapa begitu? Kita harus nunggu lagi confirmation satu kali candle lagi besoknya. Ya. Besoknya. Kita lihat besoknya itu. Dia di atas lagi atau ke di bawah? Kalau sudah dia masih di bawah, saya mengatakan, nah itu berarti dia akan berbalik lagi namanya. Ini namanya adalah disebut nama adalah false break. Nah, ini namanya false break. Kan di buku di itu kan sudah ada. False break namanya. Ya. Suka memang kadang-kadang orang banyak terjebak di false break. Tapi sebenarnya saya mengatakan pada saat sudah melihat seperti ini tadi, ya ini udah break ini, karena break di resisten sudah oke, betul. Tapi mestinya juga lihat di bawah tadi, di bawah yuk perhatikan ternyata aku pakai stokastik, ya, ternyata dia masih tidak menunjukkan tanda momentum untuk dia langsung terbang lagi. Ya janganlah diambil, itulah guna beberapa indikator kita pakai, ya. Belum lagi misalnya kalau you pakai, misalkan saya suka menggunakan pakai apa namanya, pakai Nike, contoh begitu. Nah, itu kan kelihatan tuh hari berikutnya dia sudah biru, oke. Tapi breaknya juga enggak, hari ketiganya dengan merah. Sudah,
Jadi kalau sudah yakin misalnya lihat oh ini oke nih, tapi tetap ditentukan entry di sini di mana trading plan-nya. Cut loss di harga berapa? Contoh begitu. Ya. Gitu ya, Mas Afrizal. Case saya, Pak Agus Agustian. Saya buy AYLS. Ini yang tadi terbantu nggak? Kalau terbantu komen I dulu. Saya mau tahu ini. Cukup kan? Kita jawab lagi yang berikutnya nih. Oke ya. Nah, kita lanjut ini. AYLS, Sony Agustian. AYLS. AYLS. Saya di sini tidak melihat fundamentalnya dengan you lah. Oke. Saya buy AYLS pada hari Jumat 30 April. 30 April, oke. Ya. Buy di 89, 98. Belum kejual dan di hold cerita sampai hari Senin sampai Kamis. Di bawah terus turun terus dan akhirnya mengambil keputusan Kamis sesi 2 saya cut loss 50% setara 500 ribuan. Pas hari Jumat kemarin harganya langsung wush. Nah, arah apa yang bisa dilihat di tanda seperti ini. Tidak ada tanda-tanda Pak. Satu kalimat saya mengatakan, saya begitu tadi membuka langsung aja ini. Jadi gini Pak Ibu, Anda sebenarnya ketika Anda memutuskan mengambil saham ini, itu yang pertama kali adalah coba you buka dulu sahamnya. You buka dulu apa namanya grafiknya. Dia baru bangun dari tidur itu adalah baru pada tanggal 15 April yang lalu. Tapi selama, perhatikan ini, selama berapa tahun dia tidur, terlena. Volume pun tidak ada. Siput. Dan tiba-tiba dia muncul. Naik dia root. Inilah yang orang sebut di dalam dunia pasar saham adalah, ada yang sebut dengan namanya adalah bagaimana mereka goreng-goreng pasar saham. Dia suka goreng-goreng. Dia sudah ikut dalam permainan mereka. Jadi jangan lihat pada angkanya di sini. Kalau sudah saham model seperti ini, saya mengatakan, halo, okay, maka begitu dibuka, dia langsung ada seperti ini, harus sudah muncul perasaan, wah ini bukan saham saya. Tinggalkanlah yang begini, Pak Ibu. Tidak harus beli yang begini nih. Paham nggak ini? Bukan pada tanda-tandanya dan memang sedang ada orang yang masuk angka sekian. Yang orang sebut dengan namanya adalah big investor, ataupun yang sebenarnya bandar-bandar itu tadi dimainkan oleh bandar-bandar yang jahat, contoh begitu, ya. Sebab dia tidur, tiba-tiba dinaikin harga dengan untuk apa? Untuk memancing Anda. Siapa paham di sini? Saya terlalu sering begini nih, saya perhatikan. You beli saham-saham itu kadang-kadang entah sama apa yang you beli kadang-kadang. Kenapa sih you tidak mendisiplinkan diri dengan cari dengan perusahaan yang fundamental bagus, kemudian lihat volumenya transaksinya juga oke selama ini, itu tandanya dah perusahaan itu sehat. Orang tertarik di situ. Naik turunnya tuh tadi masih oke. Kalau seperti ini, ya, you beli misalnya, dia sudah jelas dia punya tidur begitu, kemudian dibanting dengan dia nanti. You nyangkut di atas tadi, dibanting dengan dia, habis dia tidur lagi. Dia coba tidur lagi puluhan tahun, contoh begitu. Ya, mendingan tidur puluhan tahun itu kayak Ashabul Kahfi, karuan. Ini enggak. Ini berapa tahun ini? Semenjak kapan dia ini? Dia tidur terlena. Dan yuk trading saham-saham beginian. Oh, ini belum setahun pula ini rupanya ini. Nah, ini saham-saham baru setahun lah. Ini saham IPO ini. Diperhatikanlah saham-saham IPO ini Pak Ibu. Oke. Begitu dia IPO, dia langsung terbang, brus. Habis itu apa? Menghunjam ke bawah, dan tidur. Dia harus bisa membaca begini ya.
Artinya kalau sekian tahun setelah itu dia nggak ada yang tertarik, berarti kan artinya kan tidak ada investor yang tertarik dengan saham ini. Terus tiba-tiba you jadi pahlawan, itu ceritanya. Dia jadi pahlawan kesiangan, oke? Okay? Masuk di saham begini, you belilah dia, you ikutinlah dia orang-orang itu tadi, ya. Cerita, nggak usah jadi pahlawan di bursa saham nih Pak Ibu, no, nggak usah jadi pahlawan kesiangan. Siapa paham kira-kira apa yang saya katakan ini? Halo? Coba kalau panjang kalian paham dulu saya katakan. Kadang-kadang saya khawatir tidak paham saya katakan ini, jadi repot jadinya. Ya, gitu ya Pak Sony ya. Nggak ada tanda-tanda yang apa namanya yang memberikan energi untuk membeli ini Pak. Pada saat dia kosong kerontong gini lah contoh begitu dibuka langsung begini. Apa sih membuat dia tertarik sebenarnya? Harga yang murah, banyak lagi yang lain yang lebih murah. Dia sudah tidur puluhan tahun. Nah, ini namanya evaluasi. Ya, siapa dapat sesuatu dari penjelasan ini? Itu namanya evaluasi. Ya, walaupun evaluasi akhir saya jewer juga jadinya. Ya, oke nggak dengan begini? Kalau di luar sana, dia akan coba analisa sendiri, pikir sendiri, atau tadi tanya di luar sana, tukang gue kasih tahu gini-gini sampai gitu. Kalau saya nggak langsung. Ya. Jadi gini, saya makanya apa saya katakannya? Saya kemarin video yang berapa kali saya sampaikan adalah ini kalau mau aman, jadi gini, cobalah jadi shift player dulu lah di awal. Cari yang fundamentalnya oke, atau paling tidak ya masuk di yang LQ45 lah. Atau masuk di isi 70 lah dulu. Contoh begitu. Ya. Ataupun kalau enggak, you buka saham tadi, you lihat dia kering kerontang begitu, you tinggalin lah, carilah yang lain. Jangan pula dilayanin pula yang begitu tuh. Gitu nggak? Kemudian berikutnya code untuk itu kan ada yang nunggu antian, ada yang langsung. Secara analisa code untuk pemula sebaiknya yang mana? Kalau ikutin analisa, ngikutin sesuai dengan yang kita planningkan. Oke. Okay? Karena yang langsung itu berarti Anda beli di harga lebih tinggi dari yang sekarang. Kalau merasa oke, nggak ada masalah. Namanya orang analisa, kita akan beli di harga yang apa kita tentukan. Sebenarnya begitu. Sebab kita sudah memperkirakan di mana support, di mana resistannya dia. Itu dia. Jadi kalau misalnya dia turun, ya, dia bisa ngikut. Tapi kalau dia naik, saya mengatakan dia jangan ikutin. Itu caranya. Kalau harganya turun dibanding harga kita tadi dan masih masuk dalam wilayah, karena kan dia cepat dapat antri atau tidak antri itu adalah kalau Anda beli di bid, dia akan antri. Tapi kalau beli di offer, dia langsung dapat match. Tapi kan offer lebih tinggi. Nah, sekarang kira-kira pilih yang mana? Analisa nanti harga turun di mana. Maka udah contoh bagus, ya. Dari Miranti Sanikut, saya sudah, sorry tadi yang lain saya nggak sempat nyebutin, ini Pak Jalani tadi yang nanya. Nih, yang lain kalau saya tidak nggak sempat nyebutin, saya langsung baca masalahnya. Coach, saya sudah buat analisa teknikal beberapa emiten pilihan sebelum masuk dari subuh. Dari subuh? Sudah jam trading waktu cek, foreign buy volumenya ternyata emiten tersebut jadi merah. Akhirnya buyar. Nah, sebabnya itu untuk trading jam 9 bagaimana kok? Jadi buyar karena kalau belum masuk, kalau tidak sesuai dengan trading plan. Jadi gini, kenapa kita bikin namanya trading plan? Untuk kalau pada saat kita sudah entry jadi tidak sesuai dengan yang kita planning kan, jangan masuk dulu. Di trading plan itu tujuannya ada dua. Pertama untuk kita entry, yang kedua pada sudah entry dia masuk, kita akan ikutin apa trading plan kita tadi. Itu tujuannya sebenarnya. Kalau pada buat trading plan tapi di akhirnya buyar dari apa yang kita rencanakan, ya cari yang lain lah. Makanya kenapa kita bikin trading plan itu adalah secara paper trade itu adalah lebih dari satu. Kalau cuma satu tok, begitu ini nggak masuk ya sudah, selamat hari raya. Minimal ada 2 atau 3, mesti ada lagi lah yang lain kita cek. Itulah tujuannya. Ya. Trading plan bisa bikin beberapa ya, atau analisa tadi. Tapi entry-nya cukup based on berapa modal yang ada. Ya. Itu ya Bu Miranti Sani. Upah tamrin, nah ini mohon koreksi code. Emiten Ali, market price sekian. Oke, nih boleh ini. Ini kita akan buka cek Ali. Nah inilah namanya analisa.
Ali Argo Lestari. Oke, dari Ali kita perhatikan. Oke, saya lebih suka pakai ini ya. Kemudian setelah itu saya suka tambah dengan Bollinger Band. Tapi Bollinger Bandnya saya pakai yang 120 plus saya tambah satu lagi adalah MA moving average ya. Itu adalah saya ambil yang dari ini tadi di warna biru, kemudian tekan, oke. Kemudian moving average-nya, MA-nya saya ambil yang 50, dan merah. Nah, oke. Perhatikan ya. Jadi gini Pak, beliau tadi mengatakan buat Ali. Oke. Ali di mana MP-nya adalah 9875, kemudian resistannya di 10.300, kita lihat TP-nya di 10.350, supportnya di 9725, cut loss-nya di 9675. Oke. Kita akan lihat di sini. Dari ini saya mengatakan, ya, dan perhatikan ya, ini buat begini nih cukup pakai yang one day, oke, karena kita swing aja. Nah, pertama adalah tentukan dulu, ini adalah apa? Supportnya, betul? Ini support terjauhnya gitu loh maksudnya. Oke, kemudian jangan tarik garis juga di sini. Biasanya kalau mau tarik, walaupun udah tunjukin dengan dia, ya, dan trendline, ada break dengan dia. Nah, habis itu kita zoom. Kita zoom terdekat. Oke. Nah, sampai di sini kita bisa kembalikan lagi ini ke, oke, dia merah. Perhatikan ini. Sebenarnya sebelum memulai ini, Pak, saya mengatakan, lo ngelihat dari sini, berarti di sini kita sudah kebuka. Ini adalah, ini resistannya dia. Ini resisten, berarti resistannya berapa? Bukan 10.30, Bapak menentukan resisten itu di sini. 10.300. Paling tepatnya adalah 10 ini, Pak. Ini resisten yang berikutnya, Pak. Ini adalah R1. Ini adalah R1. Oke. Itu di harga 9942. Oke. Ini adalah R2, resistennya di atas itu. R2. Berapa? 10, 3, 86, 85. Ini kita sudah dapat. Nah, ini adalah, kalau seperti ini adalah S1. S-nya S2, sorry, S2 itu adalah 92. Betul? Nah, di sini kita ada tampak lagi di sini nih. Ya. Dia juga kuat di sini, kita tekan. Oke lah, inilah nih. Oke, dia untuk resisten sedikit lah sini. Dia berhenti di resistannya. Di support, sorry.
di S1-nya ini. Jadi S1 sama dengan market price, betul? 9725. Ini market price adalah 9725. 9725, Pak. Ini market price ini. Oke. Bukan tadi, bukan 9875, 98 di atas. Ini resisten ya. Oke. Nah, dari hal seperti ini perhatikan, saya katakan ini, perhatikan ya, apa yang Anda buat, yang lain juga begitu. Ini yang dibuat ini tadi, ini namanya adalah money management dan trading plan. Ini adalah MN plus adalah TP. Tapi sebelum membuat TP ini, perhatikan ya, sebelum Anda membuat TP ini, saya katakan, satu hal diperhatikan adalah TP ini datang dari yang namanya adalah analisa. Maka pastikan buat analisanya dulu. Analisa, technical analisisnya, teknisnya. Dari mana? Itulah gunanya membaca yang namanya adalah chart pattern. Nah, itulah guna chart segala macam. Mana analisanya? Ini dia. Jadi sebelum mulai ini, oke, saya sudah melihat di sini adalah bahwa, ya, saya boleh mengatakan, untuk Anda sebagai swing itu ada 3, 5, 1 minggu, 2 minggu itu swing, oke, saya katakan, ini menunjukkan tanda-tanda untuk dia berbalik. Diperhatikan ini. Ini pakai yang saya di video yang lalu saya pernah menunjukkan, kan ya. Perhatikan ini, Bollinger Band-nya dia sudah cross, oke. Sorry. Dia sudah cross. Dan di sini tapi dia belum break dengan dia. Ya, ini ada tanda untuk entry, satu bab. Satu dapat poin pertama. Tapi dia masih berada di bawah 50. MA 50, artinya adalah dia masih akan ada cenderung untuk turun. Itu downtrend line ini. Secara global kita perhatikan, saham ini adalah turun dia. Saya buka di sini sebenarnya dia masih downtrend. Nah, artinya adalah berhati-hati untuk membeli saham yang downtrend. Masih ingat nggak namanya week off strategi? Masih ingat dengan week off? Week off masih ingat? Ini kenapa banyak orang akhirnya terjebak. Ini adalah apa? Wilayah akumulasi. Ini adalah wilayah apa? Distribusi. Ini wilayah apa? Ini adalah downtrend. Ini adalah apa? Uptrend. Saya selalu mengatakan, saya masih ingat sekali sampai hari ini insya Allah, jangan sekali-kali Anda masuk di wilayah ini dan wilayah ini. Kalau kita lihat di sini tadi, perhatikan ini wilayah apa kira-kira? Halo, siapa bisa bantu jawabnya? Ini dia masuk wilayah apa? Week off itu masuk wilayah apa sebenarnya? Wilayah apa ini? Hah? Itu jawab. Saya mau tahu jawaban Anda. Wilayah apa itu? Hah? Yang ngarah ke bawah gitu. Dan tren ya. Saya mengatakan, kalau you ketemu saham masuk dalam wilayah downtrend begini, janganlah disentuh. Uang, kita hanya boleh, ya, itu adalah wilayah uptrend dan kita bisa WNIS ya, ini WNS itu di wilayah akumulasi.
Ini dia. Trading kita, saya mengatakan Anda, kita hanya di wilayah ini saja. Kalau dia sudah tembus break di sini, break up, dia dapat distribusi, tinggalin dulu. Biarkan dia turun dulu, nanti udah akumulasi, udah mulai akumulasi, ya, baru mulai WNS lagi. Ini namanya adalah analisa. Okay. Jadi kalau you tidak buat begini, yang tiba-tiba masuk saya mengatakan, memang bisa dibuat trading plan-nya, tapi sebelum trading plan pun dibuat pun saya mengatakan, itu sudah ketahuan bahwa you masuk dalam wilayah yang namanya adalah downtrend line. Ya tuh. Coba you ini besar coba. Nah, kita tutup ini. Nah, dia naik, uptrend, downtrend. Ya kan? Dia masih meneruskan penurunan. Apa buktinya saya mengatakan? Buktinya adalah ini. Ini kalau mau tahu cara paling mudah ini loh. Bollinger Band dan MA-nya nih, harganya itu masih di bawah Bollinger Band dan MA ini loh. Ini Bollinger, ini adalah ini. Dia masih berada di wilayah awan ini, nah, di wilayah bawah ini. Dia masih menurunkan trennya. Kalau dia memang benar-benar ingin uptrend, nanti dia harus sudah break di sini nih. Dia sudah apa namanya? Sorry. Dia sudah break. Nah, ini udah break benar dia. Ini juga break tapi yang 52 juga break. Nah, kemudian yang kedua juga perhatikan di sini yang stokastiknya. Stokastiknya di sini masih dia lihat di sini nih. Merah atas biru. Kita hanya akan entry kalau biru atas merah. Nah, itu dia bahasa mudahnya. Ini masih posisi di mana merahnya di atas, birunya di bawah. Yang kita butuhkan adalah birunya di atas, merahnya di bawah. Dan yang paling bagus itu adalah ambil di wilayah ini nih, cari wilayah ini nih. Nah, ini dia. Dia sudah cross di 20. Ini wilayah 20 ini, dia cross wilayah 20 ini, oke. Okay. Ini 20 ini. Nah, dia cross ini, nah ini momentum yang tepat. Kalaupun dia ngambil dan downtrend line begini. Ingat, kalau yang break gini, dia break kan. Nah, tapi secara keseluruhan dia masih, tapi jangan tinggi-tinggi. Jadi ini kalaupun ini paling bisa masuk di 3-4 hari masih bisa dapat lah. Tapi kalau seperti ini, apalagi tadi saya mengatakan, dibuka di sini misalnya, dia masih memberikan tanda-tandanya. Ya, dia sudah ada resisten di sini, contoh begitu. Ini juga merah di atas biru tadi, contoh begitu. Oh, sorry, ini stokastiknya cari yang slow ya. Sorry bro, saya akan coba ganti yang slow. Slow stokastik. Stokastik. Enggak ada ya. Oh, sorry, RSI stokastik. Sama aja lah. Gitu. Siapa clear sekarang? Coba komen. Paham ya? Jadi sebelum entry di situ, Pak, mendingan dicek dulu. Analisa saya ini dia trennya kemana sih gitu loh maksudnya. Jadi trading plan itu yang you bikin setelah analisa kita clear. Kalau analisa kita perhatikan dia belum akan bergerak ke atas, belum ada break, belum ada tanda-tanda, jangan dengan dianalisa dulu, jangan dibuat trading plan-nya dulu. Ya itulah kenapa pentingnya buat analisa. Ya. Assalamualaikum. Beli beris di 2 karena candle sudah hijau atau break dan ada volume, tapi sekarang sudah turun ke dan saya cek TI foreign pada sell. Apakah kalau foreign pada sell kita harus jual juga atau kita tetap jalan dengan plan kita buy lagi di TP dan seterusnya? Iya, jangan ikut dengan foreign karena kalau jadi sebenarnya bukan ikut kata foreign itu cuma tanda doang Mbak Ibu, bukan berarti foreign sell juga sell, enggak juga. Dia mau jual beli terserah dia lah, ya. Kata kuncinya adalah saya mengatakan, ya kemarin dia jual dengan dia hari Jumat ya wajar. Memang rata-rata hari Jumat orang akan ambil take profit dulu. Nanti di Senin Selasa dia akan masuk lagi, biasa begitu. Oke. Itu kata kuncinya. Jadi jangan melok-melok.
Apa trading plan yang dimiliki, jalankan terus. Dan ikut dengan orang luar punya. Kemudian case 2, sesi 2, 12 menit sebelum berakhir, saya beli ISSP. Oke, ini Pak Sony lagi nih, ISSP. Oke, sama-sama. Oke. Oke, ISSP. Oke, sudah break 2 kali ya. Ya, so maksudnya gimana nih Pak Sony? Jumat sesi 2 15 menit sebelum. Oh, jadi gini Pak, saya sarankan dengan Anda ya, siapapun juga ya, kalau beli itu ya, you pastikan you analisa sebelumnya. Jangan you buat analisa itu mendadak-mendadak begitu. Sesi 2 lihat dia bagus, beli itu belum tentu dia sesi 3-nya akan bagus. Oke. Ya. Walaupun you lihat dia oke. Kan oke-nya kan di awalnya sebenarnya, sebelumnya. Karena contoh begini. Jadi gini Pak, you kalau melihat kalau sudah volume udah besar-besar seperti ini, apalagi di sini dia sudah overbought seperti ini, tinggi saya mengatakan, dia belum jelas mau kemana. Oke, dibeli oke semuanya, apalagi ini Bollinger Band, Kinesi pun juga begitu, oke, oke, Kinesi pun oke, saya katakan oke, saya katakan ya. Kalau yang beli beli aja dulu, nggak ada masalah. Dia mau turun nggak ada masalah, biarin aja dulu Pak. Boleh juga begitu. Ya. Asal jangan, jadi maksudnya begini, you kan swing. Kalaupun beli pada hari Jumat pun dari turun, biar kami cari Senin, Selasa, Rabu, kami Jumat gitu loh. Karena dari segi yang lain dia masih oke. Oke. Jadi is oke. Biarkan aja. Nggak ada masalah Pak Sony. Gitu ya. Dia mau penutupan mau longsor dulu nggak ada masalah. Ya, dia longsor. Yang penting disiapkan trading plan-nya. Pertanyaan sekarang bukan pada longsornya. Pertanyaan sekarang adalah Bapak cut loss di harga berapa? Nah, itu coba tentukan. Udah dibuat belum cut loss di harga berapa? Beli di harga berapa, cut loss harga berapa? Dibuat nggak? Atau dia naik gitu doang langsung beli? Ada nggak buat trading plan-nya seperti itu? Atau tadi ngikutin pola itu tadi, ngikutin arus. Nah, itulah. Gitu ya Pak Sony ya. Kalau mau swing dibiarkan aja nggak ada masalah. Bismillah. Ya, karena sudah indikator semua sudah oke. Kalau swing itu kan jangan dilihat yang 5 menitnya. Swing ya swing gitu loh. Jadi gini, yuk kadang-kadang trading swing, tapi yang you perhatikan tradingnya 5 menit, scalper, nah, itu kan problemnya di situ sebenarnya. Oke, udah saya masuk area era. Berikutnya lagi nih dari Mukti Randa. RAA. Era. Oke, masuk di area average-nya 585. 585. Oke, bagus. 585. Cut loss 560. Oke, bagus. Kemudian TP 630.
TP-nya jangan 630. TP-nya buat nanti di sebenarnya cuma dapat TP itu di 620 lah. 620. Mesti kemarin sudah top private mestinya kemarin ini. Oke. Ini udah benar ini. Didapat kemarin 2 hari itu maksudnya sudah dapat 5%, sudah cukup lah. Jangan 630, 630 ketinggian. Oke. Jadi take profit itu ambil satu fraksi atau 2 fraksi di bawah resisten. Ya, itu kalau mau take profit ya. Itu Mukti Randa. Coach dari Muhammad Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya akan mulai trading Senin. Saya sudah menganalisa seluruh emiten. Saya sudah dapat 10 emiten yang top number. Tersebut saya lanjut dengan slim, namun hasilnya berbeda-beda. Apa yang saya lakukan? Diterusin aja. Dari 10 tadi kan slimnya, nanti pilih lagi dari 10 tadi. Ya. Jadi sebenarnya 10 emiten itu kalau mau 10 emiten dari semua emiten yang ada, itu adalah setelah pakai can slim, baru ketemu 10 emiten untuk kita tradingkan. Itu tujuannya. Kayak apa Pak, terusin aja Pak. Indonesia udah bagus itu. Nanti dia akan ketemu kok pada saat sudah mulai trading. Sulis Widodo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mohon masukannya saran kalau saya sebagai newbie dalam mengambil keputusan. Ya semuanya newbie, nggak ada masalah. Baik emiten PNBS 8. Ya, saya buy emiten PNBS 158. Sempat hijau naik sampai 170, kemudian mendadak ada pekerjaan urgen. Kan gitu. Sorenya buka merah kok dan saya tunggu 2 hari ditutup sampai 46 tetap. Nggak naik-naik. Ya itulah yang terjadi. Ya. Inilah yang banyak terjadi dengan mereka dalam dunia pasar modal. Emang saya mengatakan rezeki itu nggak bisa disambi. Rezeki tidak bisa disambi. Jadi kalau sudah memang, ya artinya apa begini? Berarti artinya tidak rezeki. Nah, itu dia candanya. Sudah tidak rezeki. 158, ya betul nih. 158, dia naik, habis itu dia turun, Nah. Tapi sebenarnya pada saat dia beli di 158 pun sebenarnya juga sesuatu yang ya yang terlalu berisiko karena masih berada di wilayah puncak, ya itu dia. Tapi apa yang terjadi sekarang udah biarin aja sudah, nggak ada masalah. Karena kan sibuk bekerja kan. Nah jadi buat aja swing atau nanti nabung, itu aja boleh. Tunggu dia naik baru jual. Saham AIMS. Oke. AIMS, NAMI. Pilih NAMI. NAMI itu lah kemarin sih. Ya. Di harga open buy di 5.30. 5.30. Terlalu tinggi. Saya katakan terlalu tinggi. Jadi gini, yuk kalau lihat pola gerak saham ini, kita ketemu pola sebenarnya. Saham itu dia gini loh. Saham itu dia akan naik. Polanya adalah naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kalau sudah ketemu pattern seperti ini, dia akan uptrend, maka dia akan naik, dia akan turun. Nah, ini juga begitu, dia akan naik, apa yang dilakukan nanti? Dia akan turun dulu. Nah, kalau yang mau beli, saya mengatakan tunggulah dia turun dulu baru buy. Sini. Karena patternnya sudah ada. Ini enaknya saham kalau diperhatikan pattern-pattern saham begini nih. Sudah jelas tadi ini. Turun, naik, dia turun. Naik, dia kan turun. Naik, turun. Nah, itu bisa begitu dia. Patternnya dia. Paham ya? Jadi Carlos yang dibikin boleh 275, tag 58 ke 275. Ini buat Carlos 275. Jadi buy di
Buy di 5.30, 5.30 buy. Ini sudah buy yang terlalu tinggi saya katakan. Oke. Terlalu tinggi 5.30 ini. Di sini buy 5.30. Kemudian cut loss-nya nanti di 2.75. 2.75. Nah, di sini. Artinya, you sedang mencoba untuk buat cut loss di harga berapa? 47% minusnya. Take profitnya coba cuma buat di 60. 60. Artinya peluang untungnya cuma ada di 24%, tapi peluang ruginya 47%. Ini namanya risk dan reward. Resikonya you buat lebih tinggi dibandingkan rewardnya. Siapa masih ingat? Risk dan reward itu berapa? Ini risk, ini reward. Tahu berapa perbandingan risk dan reward? Halo? Berapa? Ya, bandingnya adalah 1:2, 1:3. Artinya adalah kalau resikonya itu 1, you ambil rewardnya itu 2. Ini enggak, risikonya lebih besar daripada untungnya. Itulah namanya bunuh diri. Itu Pak Dede Kartono. Ya, sampai sekarang masih di hold, nggak ada masalah Pak. Cuma cut loss-nya kejauhan Pak. Oke. Bolehkah? Boleh. Berarti Bapak swing, nggak ada masalah. Ya, don't worry. Tapi tetap bermasalah juga kalau risknya terlalu tinggi. Jadi kalau mengambil risiko tadi, kalau ngambil untung 24, saya mengatakan at least paling tidak saya mengatakan adalah rewardnya itu setengahnya, berapa itu? 12. Nah, ini berarti paling tidak cut loss-nya di 460. Nah, 460 bukan di 275. Gitu ya Pak Dede Kartono ya. Buyung Darmansyah, kode saham gorengan itu apa maksudnya dan bisa nggak di trading saham tersebut? Jadi gini Pak, sebenarnya istilah gorengan itu nggak ada sebenarnya di Bursa Efek Indonesia. Cuma itu adalah istilah yang dipakai oleh para trader ya, yang dia mengatakan investor tuh kayak tadi itu, misalnya dia masuk kemudian dia naikin harga, diturunkan dengan dia. Ya, sebenarnya kita tidak pernah tahu yang harga saham seperti itu. Tapi kita bisa tahu polanya. Kita tadi saya katakan kalau punya experience, nah malamnya kan tahu polanya. Polanya saya katakan dia tiba-tiba sepi. Jadi gini, kalaupun misalnya dia tadi akhirnya ada yang udah masuk orang di situ investor, you harus menemukan juga dulu apa dasar orang masuk. Harus ada nama corporate action namanya. Ada nggak informasi dari perusahaan sehingga orang masuk ke situ? Kalau memang ada yang dipublish, ya berarti memang wajar ada memang investor akan masuk. Mungkin dia dapat proyek atau segala macam, contoh begitu. Oke. Gorengan bisakah kita nggak bisa trading? Ya bisa aja Pak, karena kita nggak pernah tahu saham gorengan itu siapa yang akan goreng. Tapi dari segi pola kita akan tahu. Anda jadi menggoreng saham itu haram. Tetapi kalau Anda masuk di saham yang begitu dapat cuan itu masih dibenarkan, karena bukan ini melakukan, kita tidak pernah tahu. Kita hanya berestimasi, berasumsi, dan asumsi bisa benar, bisa salah. Dan dia lebih pada sifatnya adalah personality, perspektif personal. Assalamualaikum dari Muhammad Isna ini, saya punya saham IRA, saya dapat di harga 200, sekarang sudah minus 70%, tapi saya hold dengan harapan naik lagi. Mohon bantuan evaluasi dan saran, terima kasih. Ya kalau IRA ya nggak ada masalah Bapak mutam terus, karena memang yang begini ini kan biasa terjadi karena sudah terlalu lama kan. Itu kan berharap, masalahnya dengan harapan. Jadi namanya adalah hope lead. Jadi saya tidak pernah mengajarkan strategi hope lead gitu Pak.
Beli di, saya dapat di harga 2000. 2000 itu berarti di harga, itu kan? Kan selalu mengatakan terlalu sering you trading itu beli di harga puncak seperti ini. Terlalu sering di harga puncaknya. Oke. Apa yang dilakukan sekarang ini supportnya dia, ya tahan aja dulu, nggak ada masalah kok. Peminat masih sepi-sepi juga kok. Nggak ada masalah Pak main Isna ini. Oke, tahan aja lah dulu. Tarmizi Razali. Assalamualaikum, salam. Saya beli saham LSIP. LSIP. Mei kemarin. Oke. Harga 1350. Coba betul turut indikator itu ada indikator blinker harga di atas berapa sudah benar saya itu dia. Ya, oke Pak, ini udah benar. Oh, eh, masih belum, Pak. Sorry. LISP ini dia kecenderungannya ada dia buat sideways, Pak. Ini harus kita pastikan. Oke, dilihat seperti ini kita ingin memastikan dia sedang bikin sideways dengan dia. Oke. Dan dia di sini ini wilayahnya dia. Maka saya mengatakan adalah kalau membeli yang sudah katakan tadi itu pastikan itu kalau indikatornya adalah indikator itu pasti nggak gini ya. Hijau dan merah, hijau itu cross dengan merah dan harga di atas hijau. Ini indikator yang paling bagus ini. Ini indikator yang paling bagus ini. Nah, ini. Oke. Itu masih oke. Nah, kalau ini kan posisinya adalah merahnya di atas hijau. Walaupun dia kinesinya biru, hijau merah di atas biru, sorry. Jadi biru di atas merah dan tapi harganya di atas biru dan merah tadi. Ada cross di sini nih. Oke. Yang di sini tadi ini adalah harusnya kan biru di atas merah, tapi ini posisi kan merah di atas biru. Dan yang kedua, dia juga dalam posisi apa di sini tadi adalah distribusi. Kalau dia berada dalam konteks wilayah distribusi seperti ini, wilayah distribusi ini, maka yang perlu kita ingin pastikan adalah mestinya, jadi gini, dia akan ada berpulang, dia akan turun. Atau dia akan berubah nanti menjadi namanya akumulasi kalau dia nanti break di sini. Nah, itu dia. Kalau dia break di resistan ini di 1475 contoh begitu, dan dia berada di wilayah ini nanti summit tadi, oke, nah berada di wilayah atas ini, maka ini akan menjadi sebut nama adalah akumulasi. Tetapi sampai belum ada konfirmasi untuk dia ibaratnya dia masih berada di wilayah sideways-nya dia, secara faktor kita cek ini sebagai distribusi. Ini dia. Kalau distribusi tadi apa rekomendasinya adalah tinggalkan. Thank you. Iman semangat. Tapi kalau sudah kadung masuk, ya sudah. Harap-harap lah nanti saya katakan. Harap-harap. Oke. Dia akan, jadi kalaupun masuk gini Pak, kalaupun masuk di sini, oke, segera saja nanti saya mengatakan adalah, kalaupun masuk di sini, sudah kadung masuk, oke, sudah kadung masuk ini. Dibantu nggak? Yang cek memang dulu. Oke. Kalau sudah kadung masuk seperti ini, sudah kadung masuk begini, sudah kadung ini. Maka tadi kita mengatakan adalah wilayah resisten yang paling tertinggi itu di sini. Jadi paling
Ini support yang ada di sini, ini supportnya, ini support Anda paling jauh. Oke, berarti artinya adalah you cuma punya kans itu di wilayah kurang lebih di ya maksimal 6% 7% lah. Jangan lebih daripada itu. Artinya dia kalau sudah buat di angka 7% itu segera keluar. Karena resistannya ini kalau enggak, jadi gini, saham itu kan unik sebenarnya. Ini udah jelas resistannya, ini resistannya dia. Oke. Dia kalau dia tidak break, dia kan mental betul. Kalau dia sampai di sini, you nggak jual juga, dia kan balik nanti ke sini melongsor, dia berikan longsor. Itulah kenapa banyak orang ketika beli dia naik, ketika beli dia turun, ketika dijual dia kan ketika dijual dia turun, sebab dia tidak melihat wilayah ini tadi. Nah, itu dia. Sehingga mau tidak mau ketika dia sampai di sini, you wajib sell sudah. Itu dia. Artinya peluang chance-nya cuma dapat 7%. Nah, ini solusinya kalau sudah current entry di sini. Ya. Jadi dalam kondisi distribusi pun sebenarnya dikatakan bisa dapat cuan nggak? Bisa. Ya, bisa. Next. You oke nggak nih? Siapa paham ini apa saya jelasin? Atau sudah pada tidur? Coba kalau udah oke, komen oke dulu. Saya mau tahu ini. Loh, Akbar. Itu terbantu nggak ini? Pendalaman candlestick. Pendalaman candlestick yang seperti apa, Pak? Tadi yang saya jelaskan itu sudah pendalaman semua itu. Ya, karena hubungan candle hanya berhubungan dengan break. Di mana ada candle, ya di situ ada break. Itu aja sudah. Gunakan candle, ini candle, ada break nggak? Dan candle paling mudah salah satunya Kinesi. Gitu ya. Saya belum buka RDN, video 10 baru belajar, video 9. Saya mau fokus sudah lebaran, boleh. Silakan mau lebaran dulu, monggo. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya punya era 200 slot secara fundamental bagus, EPS-nya anualnya bagus, tapi kenapa harga lambat naik ya? Code emiten sering uji resistance, setelah itu anjlok harganya. Ya, ya kenapanya tuh jangan tanya dengan saya kenapa ya, Pak ya. Karena luar biasa tanya dengan saya kenapa. Kalau saya tahu ya hebat apa saya. Betul. Saya sedang uji resistennya dia. Oke, no problem. Memang iya. Ya. Karena itulah saya mengatakan kalau membeli ini, oke. Jadi gini ya, saya punya era 200 lot. Secara fundamental bagus. Berarti kan ini pertanyaan ini. Oke, perhatikan ini. Ini pertanyaannya adalah dari anonymous attendee, nggak ada punya nama di sini dia. Nah, saya punya era, secara fundamental bagus, EPS anualnya bagus, tapi kenapa harganya lambat naik? Emiten sering diuji setelah resisten, setelah itu anjlok lagi. Perhatikan ini. Oke. Pertanyaan sekarang adalah, siapa mau tahu jawabannya? Coba kalian mau tahu jawabannya nggak? Nah, bagus, 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 fundamental semua bagus. Nah, tapi lambat naik, sama gini-gini, contoh begitu. Ya, tahu nggak sebenarnya kenapa dia lambat? Saya mau tahu. Sebab jawabannya adalah ada pada diri Anda di dalam menentukan tadi. Saya akan berkali-kali mengatakan, kalau you menggunakan faktor fundamental, EPS segala macam, itulah sebagai seorang investor. You jangan sebagai investor, tapi selera you adalah trader. You sebagai investor, tapi berharap dia besok langsung naik angka tinggi-tinggi. Itulah kesalahan yang banyak terjadi. Siapa paham sekarang? Halo? Kalau mengukur tentang
dia naik atau tidak naik, itu diukur dengan technical. You namanya sedang trading. Kalau investor, ya jangka waktu panjang, fundamental analisis, 6 magic number, Ken Slim, sebagian besarnya itu digunakan sebagai faktor untuk fundamental untuk melihat perusahaan long term. Jadi kalau long term, you beli saham itu tadi, udah you tutup. Tinggal tidur atau buat pekerjaan. Ada lagi duit, simpan lagi, beli lagi. Jangan jadi investor, tapi pertanyaannya trader. Halo, karena pertanyaan Anda menentukan Anda berada di mana sebenarnya. Karena itu tentukan di awal, mau jadi trader atau jadi investor. Kalaupun yang jadi trader, you sudah dapat fundamentalnya bagus, tetap kata kuncinya adalah saya nyetir oke. Dari fundamental, Kesel mengatakan, itu namanya what to buy, why to buy. Fundamentalnya bagus. Fundamental bagus, sebagai seorang trader yang membeli saham-saham yang fundamental bagus, itu belum tentu adalah bagus pada saat when to buy-nya. Fundamental bagus sebagai seorang investor, dia bisa langsung buy, tidak perlu melihat technical analysis. Fundamental bagus, semuanya bagus, langsung buy. Jebret. Ya. Paham di sini? Saya paham sekarang. Saya katakan. Jadi dari awal, you harus rilis diri Anda sendiri, Bapak Ibu. Saya nggak tahu, you sebenarnya mau jadi investor kah, jadi trader kah? Sebab semuanya objektifnya berbeda. Ini terlalu banyak. Yang biasanya terjadi begini. Don't worry, itulah gunanya trading evaluation. Kalau nggak begitu, akhirnya akan begitu terus. So, sekarang, kalau sudah menganalisa fundamental segala macam, ambil itu. Oke, satu bab. Ini yang bagus-bagus ini adalah barang-barang ataupun perusahaan-perusahaan yang akan saya investasikan untuk jangka panjang. Itu dah, mindsetnya ke sana sudah berpikir. Nah, lalu sekarang, sudah investasi, beli, ya sudah. Sehingga nggak lagi muncul pertanyaan seperti ini. Kenapa? You lihat nanti harganya unlock. Ya, kalau jadi investor dia mau harga anjlok, ya beli lagi lah. Nama investor, begitu beli dia turun, beli lagi. Dia turun, beli lagi. Itulah namanya menabung. Sebab targetnya adalah dividen di akhir tahun. Clear di sini ya. Sampai bab ini dulu siapa paham benar ini. Ya, hampir 200-an orang hadir. Dari 2.000 orang, 10% aja. Karena yang lainnya itu merasa sudah hebat semua. Sehingga nggak mau hadir. Setiap sesi begini nggak banyak kok. Sesi gini saya buat yang hadir cuma 10% doang, Bu. Maka kita akan pisahkan nanti, memang saya mengatakan. Habis sudah kita tutup, udah di grup itu kita nggak ada lagi event gini, kita yang umum aja sudah. Oke. Karena kita lebih suka mengajar mereka yang komitmen doang masalahnya. Oke. Itu ya. Nah, kalau you ingin jadi trader, berdasarkan fundamental yang bagus tadi, maka berbicaranya adalah bab technical analysis, itu when to buy, kita lihat lagi. Contoh lah tadi misalnya, you beli misalnya era, nggak tahu nih beli era di harga berapa ini tadi. Kalau ngeliat era seperti ini, secara fundamental dia mengatakan bagus, oke, dia bilang bagus, oke. Tapi kalau kita perhatikan di sini adalah, oke, dia sebenarnya ada disebut nama adalah ini adalah garis RBS namanya. Resisten become menjadi support. Nah, itu dia. RBS, resisten become support. Resisten menjadi support. Oke. Itu sudah oke, satu yang paling oke sebenarnya di awal saya katakan. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, you kan tahu juga resistennya di atas ini. Kalau ini support sekarang, kalau ini adalah support, oke, ini support, oke, maka you tentukanlah resistennya, itu nama trading, ini resistennya. Kalau sudah you tentukan seperti ini jadi trading dari fundamental yang bagus tadi, dan you entry di angka ini, ya dia meluncur lah. Kan mestinya kalau sudah seperti ini kan dia meluncur begini kan harusnya adalah
Tunggu dia mental dulu baru beli. Ini waktu yang tepat untuk beli sebenarnya. Kalau ya beli berapa paling tinggi ya? Paling tingginya sudah lihat cuannya. Itu baru caranya seperti itu. Oke. Jadi kalau besok era you beli, nah masih boleh. Silakan you beli era, ini harga berapa nih? Kita bilang gini, wah dia pas lagi turun begini. Nah kalau dia tiba-tiba sekarang sudah anjlok karena sudah beli, berarti artinya dah you beli pada saat di resisten kan? Sehingga kalau you beli harga resisten di sekarang anjlok, you beli lagi lah. Kalau sebagai seorang investor, itu dia. Investor tadi dia turun aja you beli lagi. Itu beli lagi, buy lagi. Gak ada masalah. Dia turun lagi you beli lagi. Sebab you long term. Kita sang cek misalnya, ini berapa itunya dia ini? Dia memberikan, ada nggak dividennya nih? Era ini. Dividen dia ada. Kemarin diberikan dividen era ini, bukan dividen dengan dia berapa ini? Rp50. Rp50 tahun yang lalu ini berbanding 600, berbanding 500. 10%, oke lah. Masih oke lah ini. 10%. Gambar 50. Itu cukup bagus era dia memberikan dividen terus. Dia masih konsisten memberikan dividen setiap tahun. Berarti tahun ini dia memberikan dividen nanti ini. Kapan dividennya akan muncul era? Ada nggak keluar dengan dia? Ada info nggak? Oke, gitu ya. Berarti kalau gitu era you masuk sebagai investor. Kalau investor jangan tanya trader dengan saya. Itu yang saya mengatakan. You bertanya pun saya tahu apa maksudnya. Bagaimana mengetahui dengan cepat di saat asing melepas sahamnya dengan volume yang tinggi yang mengakibatkan price-nya turun? Jadi di RTI atau juga lihat di aplikasi. Ya. Dan yang kedua sebenarnya tidak ada yang tahu dia melepas atau tidak karena kita tidak pernah tahu kecuali setelah dia buat baru kita tahu. Setelah dia buat tindakan baru kita tahu. Kalau pada saat dia sebelum buat tindakan, kalau you tahu saya mengatakan nama insider trading, kalau you paham itu you sudah hebat sudah. Jadi nggak ada yang tahu sebelum itu. You bisa tahu kalau you punya koneksi dengan insider trading, dengan CEO-nya, dengan board of director. Nah, itu baru you akan paham. Minta teleponnya dia. Coach baru trading 15 bulan. Alhamdulillah cuan 2,5 juta rata-rata per emiten 40 lot, tapi coba naikkan jumlah lot, misalnya malah cuannya tidak maksimal, emiten sering merah. Itu namanya emosi. Don't worry, ya. Kalau sudah ketemu pola, buatlah dulu itu dulu rezeki yang ada. Oke. Okay? Saya mulai menikmati hasil trading cuan, masih kadang cuan, kadang loss, tetap semangat untuk belajar di tengah kesibukan. Ada walaupun sudah 6 bulan dan target belum terpenuhi, mudah-mudahan ada toleransi untuk masih bisa akses video tutorialnya. Makasih. Nah, masih bisa dan masih bisa affiliate. Ya bisa nanti yang affiliate kan affiliate kita berikan waktu Anda hanya sampai tanggal 6 bulan 6 yang 6 bulan. Udah lewat habis nanti akan ada upgrade. Oke. Okay. Emiten Java. Ini nggak ada namanya loh ya. Nggak ada nama. Udah jam 3. Ya. Oke, terakhir ini, salah. Katakan Anda. Emiten Java entry di 2050 ini. Oke. Oh, berat. Ya, Java ini jangan entry lah ya. Kenapa? Sebab dia sudah nih loh, udah breakdown. Sudah breakdown ini, sudah ada tanda-tanda dia breakdown. Nah, jangan masuk. Kalau dia kemarin dia berat ke atas baru masuk. Kalau begini udah breakdown begini, jangan masuk. Jangan. Oke, dia begitu. Kita perhatikan dia juga ini merah, ngilang, cross apa namanya
bukan Golden Cross tapi Stone Cross atau Stone Cross. Ya, merahnya di bawah, birunya di atas. Oke, siapa jangan masuk lah. Oke, itu dulu. Siapa mulai banyak dapat insight dari si banyak pertanyaan yang ada, karena memang banyak pertanyaan juga sebenarnya saya katakan dengan you. Oke. Siapa dapat banyak insight kira-kira untuk you mulai memperbaiki diri, apa yang telah you buat, ya, you sudah tahu polanya adalah analisa satu bab. Lihat dulu analisanya. Kalau analisa tadi tidak memungkinkan you untuk entry, jangan entry di situ. Cari lagi yang lain dulu. Ya, cari lagi yang lain dulu. Baru you kalau sudah oke, nah, baru buat entry. Nah, tapi pastikan sebagai trader ya atau sebagai seorang investor. Gitu ya. Khair, jazakallah, semoga bermanfaat di bulan Ramadan ini, oke. Dan insya Allah kita baru akan jumpa lagi mungkin habis libur Lebaran kelihatannya. Ya, tapi saya akan banyak live nanti di Facebook saya selama Lebaran dan Ramadan ini di libur, saya banyak live di Facebook saya. Kita jumpa di situ aja nanti ya. Oke, jazakallah, semoga Allah mudahkan Anda semua dan jadikan ini sebagai keberkatan pada bulan Ramadan ini. Semoga berkah ilmu ini semua dan salahkan kepada semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.